everyone. Welcome to our English learning video. Today we're diving into the world of poetry, focusing on a powerful work by Percy Bysshe Shelley with the title Death is Here and Death is There. But before that, let us introduce ourselves. Hello everyone, my name is Karina Diandotati and my student number is 23050860047. And I'm Muhammad Saturni Duanmo, and my student number is 23050860041. And hello, I'm the last member. My name is Zesty Azara with student numbers 23050860 and 56. Before we are getting deeper, I want to tell you guys what we are going to have in this video. First, we will learn briefly about what is poem in general. Second, learn about poem Death is Here and Death is There by Percy Bysshe Shelley. Third, we dive into its meanings. Fourth, we learned about the elements on the poem. 5. We are going to teach you about the figurative language of the poem. And last, there will be an assignment for you to practice. So let's start. What is poem atau di dalam bahasa kita puisi? Puisi adalah sebuah bentuk sastra yang menggunakan bahasa ritmis dan ekspresif untuk menyampaikan emosi, ide, ataupun pengalaman. English poems and puisi Indonesia, it's very similar yet very different. Puisi Inggris sering mengikuti bentuk yang ketat seperti soneta dengan rima dan metrum. Sementara puisi Indonesia lebih fleksibel karena kita lebih dipengaruhi oleh bentuk seperti pantun dan syair. Dan perbedaan-perbedaan lainnya juga bisa kita rasakan dari how history shapes it. For example, English poetry typically draws on Western cultural symbol and literary traditions. Sementara puisi Indonesia mencerminkan budaya lokal, alam, dan spiritualitas. Both have unique styles shaped by its own history. With English poetry influenced by eras like Renaissance, Romantics, and etc., dan puisi Indonesia dibentuk oleh tema nasionalisme dan identitas setelah penjajahan. And I think that's it for brief introduction of poem. And now we move to our poem for today. That is Death is Here and Death is There by Percy Bysshe Shelley. This poem captures the chilling and inescapable presence of death that surrounds everything. The poem's short stanzas and straightforward words give it a relentless and urgent tone, driving home the idea that mortality is inevitable. And compared to his earlier works, this poem feels like a shift for Shelley. In the past, he often celebrated the beauty of nature and the resilience of the human spirit. But here, he focused on the darker, more somber side of life, reflecting deeply on the universal reality of death. This theme of mortality ties closely to the Romantic era's obsession with death and the fleeting nature of life. While Romantic poets were known for exploring emotions, nature, and even the supernatural with vivid imagery and elevated language, Shelley takes a different approach. In this poem, she strips it down, using simple and direct language to show how unforgiving and ever-present death really is. It's very interesting, don't you think so?
And after hearing the brief explanation of this poem, you guys might want to know more about the poem. So I will recite the poem and you might follow along, and then we will dive deeper into the meanings and the elements of the poem. Death is Here and Death is There by Percy Bysshe Shelley. Death is here and death is there. Death is busy everywhere. All around, within, beneath, above is death. And we are death. Death has set his mark and seal on all we are and all we feel, on all we know and all we fear. First, our pleasures die, and then our hopes, and then our fears. And when these are dead, the death is due. Dust claims dust, and we die too. All things that we love and cherish, like ourselves, must fade and perish. Such is our rude mortal lot. Love itself would, did they not? Nah guys, sekarang kita akan bicara tentang puisi klasik karya Percy Bysshe Shelley yang berjudul Death. Juga baru saja kalian saksikan video recitingnya. Kita mulai dengan settingnya dulu ya. Pertama, Shelley menulis puisi ini pada era romantis sekitar akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. During the Romantic era, poetry was all about big emotions, the beauty of nature, and the fleeting nature of life. Kaum romantis ini suka banget mengeksplorasi tema-tema besar seperti cinta, alam, dan kematian. They saw death not just as an ending, but as something that makes life more meaningful. Di puisi Death ini, Shelley menggambarkan kematian sebagai kekuatan yang ada di mana-mana. Death is everywhere, within us, around us, beneath, and above. It's a constant presence, shaping everything we feel and experience. Coba perhatikan baris ini. Death is here and death is there. Death is busy everywhere. Bahasanya sederhana bukan? Tapi dampaknya cukup besar sepertinya. Kita bisa langsung merasakan bahwa kematian itu nggak mungkin bisa dihindari. Sekarang mari kita lihat hubungannya dengan romantisisme. Romantisisme itu fokus banget sama emosi dan sifat hidup yang sementara. Romantics love to reflect on how life is fleeting and how that makes every moment more precious. Bahkan cinta, tema besar lainnya di era ini, jadi terasa lebih bermakna karena sifatnya yang sementara. Shelley suggests that love's significance is hidden because it doesn't last forever. It's fragile, but that's what makes it so beautiful. Kalau kita baca baris terakhir, love itself would, did they not? Artinya apa? Artinya cinta itu mungkin gak akan berarti apa-apa kalau bukan karena kita tahu bahwa segalanya termasuk cinta itu bersifat sementara. Shelley juga membawa sedikit pandangan pribadinya ke dalam puisi ini. Dia mengalami tragedi dalam hidupnya, misalnya kehilangan anak, teman, dan banyak lagi lah. These personal losses influence his philosophical view of death as a natural, even necessary part of existence. Bagi Shelley, kematian itu bukan cuma akhir,
tapi bagian penting dari hidup yang membentuk cara kita merasakan dan memahami dunia. Misalnya di baris ini. First, our pleasures die, and then our hopes, and then our fears. Shelley menggambarkan hidup sebagai perjalanan menuju akhir, di mana kita perlahan kehilangan kesenangan, harapan, bahkan ketakutan kita, sampai akhirnya kita kembali menjadi debu. Dust claims dust, and we die too. Jadi, kenapa puisi ini penting dalam romantisisme? Romantisisme suka banget mengeksplorasi tema besar seperti eksistensi manusia dan hubungan kita dengan alam. Shelley's Death fits perfectly into this tradition because it treats mortality as a profound and universal experience. Kematian di sini jadi semacam penyeimbang, suatu yang menyamakan semua orang, baik kaya ataupun miskin, juga baik tua ataupun muda. Tapi di sisi lain, kematian juga membawa semacam transendensi, memberi arti lebih pada hidup dan cinta. Death doesn't just end life. It gives depth and meaning by reminding us that everything is temporary. Nah, setelah kita tahu sedikit tentang histori dan hubungannya dengan era romantisisme, mungkin kita bakal lanjut menggali tentang elemen-elemen dalam puisinya. Materi selanjutnya yang berfokus pada elemen yang ada pada poem tersebut. Mortality dan infidelity, death, kematian dan kepastian. Tema utama dari puisi ini adalah kematian yang tak terhindarkan. Shelley menekankan bahwa kematian ada di mana-mana. Contoh dari kalimat tersebut adalah death is busy everywhere. Menunjukkan bahwa kematian bukan hanya sesuatu yang jauh tetapi selalu ada di sekitar kita. Transience of life, ketidakkekalan hidup. Semuanya bersifat sementara termasuk kebahagiaan dan harapan kita. Contoh kedua yaitu first our pleasure die and then our hopes. Menggambarkan bagaimana segala sesuatu yang kita nikmati pada akhirnya akan hilang. Paradox of existence, paradox keberadaan. Kehidupan dan kematian berjalan berbarengan. Contoh ketiga yaitu we are dead. Menunjukkan bahwa kita tidak bisa terpisah dari kematian. Itu adalah bagian dari diri kita. Tone, nada, sumber dan perspektif, suara dan reflektif. Nada puisi ini sangat serius, mengajak kita untuk merenungkan tantangan kematian. Contoh keempat yaitu penggunaan frase sign above is dead. Menciptakan suasana yang mendalam dan penuh kepikiran. Ada penerimaan terhadap kematian sebagai fenomena alami. Contoh selanjutnya itu adalah dust claim dust. Menunjukkan bahwa kita semua akan kembali ke tanah dan itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Mood, warna hati dan melankolis. Suasana hati puisi ini menciptakan perasaan sedih dan introspeksi. Contoh selanjutnya yaitu first seperti all things that we love and cherish must be in Paris. Menimbulkan perasaan kehilangan yang mendalam. Puisi ini memiliki struktur yang teratur dan rima yang konsisten. Contoh, rima adalah setiap bait memiliki pola rima ABAB, menciptakan ritme yang mengalir. Imagery that all encompassing itu sebagai segala-galanya. Shelley menggunakan gambar kuat untuk menunjukkan kehadiran kematian di mana-mana. Contoh selanjutnya yaitu frasa that is here and that is there.
menciptakan cita kematian yang meluas dalam kehidupan sehari-hari. Return of the Earth, kembali ke bumi, gambaran fisik tentang bagaimana tubuh kembali ke tanah juga sangat kuat. Contoh yang terakhir yaitu Dust Bites Dust, menggambarkan siklus kehidupannya kematian secara harfiah, di mana semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali ke elemen dasar mereka. The overall dari puisi Death is Here and Death is There adalah tentang eksplorasi mendalam tentang tema kematian. Menggunakan nada suram, suasana melankolis, struktur rima yang teratur, dan gambaran kuat untuk menyampaikan pesan bahwa kematian adalah bagian dari sisi kita. Saya ini mengajak kita untuk mengenai kenyataan ini dengan cara reflektif dan penuh penerimaan. Oke, setelah kita membahas elemen dari puisi ini, sekarang mari kita bahas setiap baitnya secara detail. Oke, untuk stanza pertama, let me read it first. Death is here and death is there. Death is busy everywhere. All around, within, beneath, above is death, and we are death. Secara literal, Shelley mengatakan bahwa kematian itu ada di mana-mana. It's not limited to a specific time or place. It's all around us, within us, even above us. And when he says, we are death, it suggests that as human beings, we are part of the natural cycle of life and death. Dalam arti lain, sejak kita lahir, kita sudah bergerak menuju kematian. Untuk stanza kedua, Death has set his mark and seal on all we are and all we feel, on all we know and all we fear. Bait ini memperjelas bahwa tidak ada yang luput dari kematian. Semua aspek kehidupan kita, seperti emosi, pengalaman, bahkan pengetahuan akan berakhir pada waktunya. Kata mark and seal bisa diartikan bahwa kematian adalah cap atau tanda yang tak terelakkan dalam hidup. Di stanza ketiga, first our pleasures die, and then our hopes, and then our fears, and when these are dead, the death is true. Dust claims dust, and we die too. Pada bait ini, Shelley menggambarkan bagaimana hal-hal dalam kehidupan kita berlahan memudar. Kebahagiaan kita mati lebih dahulu, diikuti oleh harapan, dan akhirnya ketakutan. Setelah semua itu hilang, tibalah giliran kita untuk kembali menjadi debu. Frasa dust claims dust itu mengacu pada konsep Alkitabiah bahwa manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan stanza terakhir, stanza keempat, all things that we love and cherish, like ourselves, must fade and perish. Such is our rude mortal lot. Love itself would, did they not? Di sini, Shelley berbicara tentang kefanaan cinta. Semua yang kita cintai akan hilang, termasuk kita sendiri. Namun, bait terakhir ini juga memberikan makna yang mendalam. Cinta menjadi berharga justru karena segalanya tidak abadi. Nah, setelah mendengarkan makna dari setiap stanza, bisa disimpulkan secara keseluruhan, puisi ini mengingatkan kita bahwa death is an inevitable part of life.
Shelley ingin menunjukkan bahwa kematian bukan hanya sesuatu yang terjadi di akhir, tetapi sesuatu yang selalu hadir di sekitar kita, di dalam kebahagiaan, harapan, bahkan cinta. Nah, dengan menyadari bahwa everything in life is temporary, kita diingatkan untuk lebih menghargai setiap momen yang kita miliki. Namun, Shelley juga menekankan bahwa the impermanence of life adalah yang membuatnya begitu berharga. Cinta dan kehidupan menjadi lebih bermakna karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Dengan menerima kematian sebagai bagian dari siklus alam, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan apresiasi, making every moment count. Okay, now we are entering the exercise section. There will be 5 questions that will be shown. The question is based on the poetry that you guys learned just now. Now let's begin. The first question. What era did Percy Bysshe Shelley write that? Number 2. What central theme is explored in the poem Death? Number 3. How does Shelley portray death in his poem? Number 4. What is the tone of the poem? And number 5, or the last one. What imagery does Shelley use to convey the concept of death? That's all 5 questions that you guys need to answer. Good luck.